Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Anissa Liviayu dan teman saya Arya Anggraini, Farah Maudina, dan Farah Hadiah Hasrul akan mempresentasikan tentang pengukuran besaran dan vektor. Nah, pengaplikasian pengukuran di kehidupan sehari-hari. Sains dan teknik didasarkan pada pengukuran dan perbandingan. Untuk membuktikannya, fisikawan berusaha mengembangkan jam dengan akurasi ekstrim, sehingga setiap interval waktu dapat ditentukan dan dibandingkan dengan tepat. Ketepatan jam dengan akurasi ekstrim berguna terhadap Global Positioning System atau GPS untuk navigasi di seluruh dunia. Jadi, kita membutuhkan aturan tentang bagaimana sesuatu diukur dan dibandingkan. Setelah itu, ada pengukuran. Penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar dan satuan ukur. Besaran dasar yang terlibat dalam fisika itu terdapat 7, yaitu panjang, waktu, massa, arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas, dan intensitas cahaya. Masing-masing besaran dalam fisika memiliki satuan yang ditetapkan untuk ukuran kuantitas besaran tersebut. Banyaknya besaran fisika ini sehingga sulit untuk mengaturnya. Maka dari itu dibuatnya kesepakatan internasional. Satuan internasional. Pada tahun 1971, Konferensi Umum ke-14 tentang berat dan ukur dengan memilih 7 kuantitas sebagai besaran dasar. Dengan demikian membentuk dasar internasional System of Units. Nah, pada pengukuran biasanya digunakan 3 besaran dasar, yaitu panjang dengan satuan internasional, meter, kemudian ada waktu dengan satuan internasional second, dan massa dengan satuan internasional kilogram. Masing-masing memiliki simbol besaran yang berbeda. Di sisi lain, untuk mengungkapkan jumlah yang sangat besar dan sangat kecil, fisika mengajarkan menggunakan notasi ilmiah yang menggunakan pangkat 10. Dapat dilihat paling besar dengan 10 pangkat 24 dan yang paling terkecil yaitu 10 pangkat minus 24. Kemudian ada konversi. Konversi yaitu mengubah satuan yang menyatakan besaran fisik dengan metode konversi. Dalam metode ini, kami mengalihkan pengukuran asli dengan faktor konversi, rasio unit yang sama dengan kesatuan. Konversi 1 menit menjadi detik dengan rasio untuk satuan detik ke menit adalah 60. Jadi, untuk mengkonversi 1 menit dikalikan dengan 60 detik. Contohnya, untuk mengubah 2 menit menjadi second, jadi 2 menit dikalikan dengan 60 detik, menghasilkan 120 detik. Nah, buat panjang sendiri, sejarahnya, sejarah adanya panjang itu pada tahun 1792, Republik Perancis yang baru lahir menetapkan sistem bobot dan ukuran baru. Landasannya adalah meteran. Meteran kemudian didefinisikan sebagai jarak antara dua garis halus yang diukir di dekat ujung batang platinum iridium. Namun, jarak antara dua garis halus ini dianggap belum cukup. Jadi pada tahun 1960, standar untuk meteran itu didefinisikan ulang menjadi 1650-763,73 panjang gelombang cahaya. Dan pada tahun 1983, meteran didefinisikan lagi sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam interval waktu tertentu. Pengukuran kecepatan cahaya ini sangat tepat, sehingga masuk akal jika dia dijadikan untuk mengadopsi kecepatan cahaya sebagai kuantitas yang ditentukan dan digunakan untuk mendefinisikan ulang meteran. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa panjang memiliki satuan meter yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya selama interval waktu yang ditentukan secara tepat. Lalu untuk waktu itu memiliki satuan detik. Waktu didefinisikan dalam istilah osilasi cahaya yang dipancarkan oleh sumber atom. Waktu memiliki 2 aspek, yaitu untuk tujuan sipil dan tujuan ilmiah. Standar waktu dibagi juga menjadi 2, yaitu kapan itu terjadi dan berapa durasinya. Fenomena apapun yang berulang dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai standar waktu. Contohnya rotasi bumi. Ketepatan jam atom tidak ada artinya dibandingkan ketepatan jam yang sedang dikembangkan saat ini, yaitu ketepatan mereka mungkin satu bagian 1018, yaitu 1 sin 11.018 D yang sekitar 31.010 Y. Yang terakhir adalah massa. Massa memiliki satuan kilogram, didefinisikan dalam istilah massa standar platinum iridium. Massa memiliki standar internasional, yaitu kilogram. Satuan kedua massa yaitu dengan
dengan atom karbon 12 yang menurut kesepakatan internasional telah diberi massa 12 satuan massa atom. Hubungan antara kedua unit tersebut adalah 1U 1.660.538,86 kg dengan ketidakpastian 10 di dua tempat desimal. Massa jenis juga termasuk massa. Massa memiliki rumus massa persatuan volum. Massa jenis biasanya dicantumkan dalam kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Selanjutnya ada besaran dan vektor. Nah, pertama kita tahu dulu apa aplikasi vektor. Jadi, vektor itu seperti apa sih di kehidupan sehari-hari? Nah, jadi contohnya tuh, misalnya ada terjun dari pesawat. Ia tidak akan jatuh tepat di bawah pesawat, tapi jalur yang ia lalui akan melenceng, karena ada gaya gravitasi dan gaya dorong angin yang merupakan vektor dari dirinya jatuh. Nah, vektor dan skalar. Sebuah partikel yang bergerak di sepanjang garis lurus hanya dapat bergerak kedua arah. Kita dapat menganggap gerakannya menjadi positif di satu arah dan negatif di arah yang lainnya. Untuk partikel yang bergerak dalam 3 dimensi, positif dan negatif ini tidak lagi cukup, sehingga kita harus menggunakan vektor. Besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, dan gaya. Tapi ini hanya contoh-contohnya saja, masih ada besaran-besaran yang lain. Lalu tidak semua besaran fisika melibatkan arah. Contohnya adalah temperatur, tekanan, energi, massa, dan luas. Semua ini disebut besaran skalar. Penjumlahan vektor secara geometris. Misalkan ada sebuah partikel berpindah dari titik A ke titik B. Lalu dari titik B, ia berpindah lagi ke titik C. Nah, ini bisa dilihat, contohnya digambarkan dari A ke B ini sebenarnya path-nya tuh nggak tegak lurus, nggak lurus. Tapi kalau kita ingin menggunakan vektor tuh kita anggap saja dengan jarak yang paling pendek. Nah, kita dapat menyatakan perpindahan keseluruhannya sebagai berikut. Jadi dari partikel A ke B ke C itu dari A ke B disebut vektor A dan dari B ke C disebut vektor B. Nah, resultan dari vektor A dan vektor B tersebut disebut S di sini. Komponen vektor. Komponen vektor merupakan proyeksi vektor terhadap sumbu-sumbu kartesius, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Seperti apa sih sebenarnya? Jadi kayak gini, misalnya ada partikel yang bergerak di garis yang kuning ini. Nah, A adalah vektornya. AX adalah komponen vektor A pada sumbu X, dan AY adalah komponen vektor A pada sumbu Y. Sedangkan sudutnya itu adalah besaran sudut yang dibentuk antara vektor A dengan sumbu X. Kemudian bagian selanjutnya kita masuk ke unit vektor atau satuan vektor. Nah, unit vektor atau vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang tepat satu. Nah, fungsinya itu dia digunakan untuk menunjukkan arah dan sebagai komponen vektor. Di sini di diagram Cartesius yang di bagian kanan itu ada, di sini ditunjukin nih ada vektor satuannya. Yang pertama yang di arah sumbu X positif itu ada I, kemudian di sumbu Y positif itu ada J, dan di sumbu Z positif itu ada K. Kemudian di bagian kiri sini di contoh A dan B itu ada contoh penggunaan unit vektor sebagai komponen vektor A dan B. Nah, untuk yang di A ini jadi ada vektor A yaitu ditunjukkan dengan panah yang paling besar. Kemudian jika vektor tersebut diproyeksikan sesuai dengan kuadran vektor tersebut ke sumbu X dan Y positif, didapatkanlah dua vektor komponen yaitu AXI untuk sumbu X dan AXY di sumbu Y. Yang B juga sama intinya. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu pertambahan vektor. Nah, pertambahan vektor ini ada banyak macamnya. Yang pertama itu pertambahan vektor dengan jajar genjang. Ini contohnya, jadi ada vektor A dan vektor B. Kemudian kedua vektor tersebut disatukan sampai titik pusatnya berhimpitan, tanpa mengubah panjang dan kemiringannya. Jadi harus persis dengan vektor yang tadi. Setelah itu, kita dapat menggambarkan sisa dari jajar genjang tersebut dengan menggunakan dua vektor yang tadi tanpa mengubah apapun. Jadi, panjang dan kemiringannya harus sama dengan vektor A dan vektor B. Nah, kemudian hasil pertambahan vektor A dan B atau resultan A dan B adalah diagonal yang ditarik dari bagian kiri bawah jajar genjang dan bagian kanan atas jajar genjang. Atau diagonal yang ditarik dari titik pusat awal vektor A dan B ke titik pangkal pertemuan vektor A dan B. Kemudian hasil pertambahan atau resultan tersebut dapat kita tuliskan sebagai R. Kemudian hasil pertambahan tersebut dapat kita tulis sebagai R. Dari jajar genjang ini, kita juga bisa mencari panjang dari resultan tersebut, yang bisa kita hitung dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Dengan A adalah vektor A, B adalah vektor B, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Kemudian,
Tipe pertambahan vektor selanjutnya adalah menggunakan segitiga dan poligon. Contohnya ada di bagian kiri sini, yaitu pertambahan vektor dengan segitiga. Ada vektor A dan B. Kemudian cara membentuk kedua vektor ini menjadi segitiga adalah kita menyatukan kedua titik pusat vektor tersebut. Nah, seperti jajar genjang tadi, kita tidak boleh mengubah kemiringannya ataupun panjangnya. Nah, kemudian kita menarik garis dari ujung vektor yang masih bebas dari A ke B atau sebaliknya. Nah, jadilah segitiga. Jadi, hasil pertambahan vektor A dan B atau resultan A dan B adalah vektor yang menyatukan kedua vektor tersebut. Nah, hasil pertambahannya dapat kita tuliskan sebagai R atau resultan vektor A dan vektor B. Kemudian di bagian kanan itu ada dengan poligon. Cara pembuatannya masih sama dengan menyatukan titik pusat tiap-tiap vektor dengan satu sama lain, tetapi yang berbeda hanyalah jumlah vektornya. Jika di segitiga kita hanya menggunakan 2 vektor, di poligon kita dapat menggunakan vektor dengan jumlah yang lebih banyak dari 2. Kemudian ada pertambahan vektor dan komponen. Tadi kan kita sudah membahas komponen oleh teman saya Farah. Jadi pertambahan vektor dan komponen ini caranya adalah dengan menambahkan komponen di setiap aksis. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di bagian kanan ini ada diagramnya. Jadi ada vektor A dan vektor B. Jika kita memproyeksikan vektor A ke sumbu X, maka kita akan mendapatkan min 2. Jika kita memproyeksikan vektor A ke sumbu Y, maka kita akan mendapatkan angka 3. Kemudian kedua angka yang kita temukan tersebut dapat kita tulis sebagai persamaan, yaitu vektor A sama dengan min 2i ditambah 3j, dengan menggunakan notasi komponen seperti yang telah kita bahas tadi. Nah, B ini tidak perlu diproyeksikan lagi karena vektor ini sudah berada tepat di sumbu X. Artinya hanya ada komponen sumbu X di sini, komponen sumbu Y-nya 0. Maka dapat langsung kita tulis persamaannya vektor B sama dengan 3i. Nah, setelah menguraikan komponen di tiap vektor, pertambahan dilakukan dengan mencari resultan tiap sumbu. Jadi, pertama kita harus mencari resultan di sumbu X. Caranya adalah kita menambahkan tiap hasil proyeksi kedua vektor ke sumbu X. Jadi, proyeksi vektor A ke X adalah min 2, kemudian proyeksi vektor B ke X adalah 3. Kemudian jika kita tambahkan, hasilnya adalah 1. Nah, kita juga harus mencari resultan di sumbu Y. Caranya itu sama saja. Proyeksi A ke Y itu adalah 3, dan proyeksi B ke Y adalah 0, karena B sudah tepat di sumbu X. Nah, jika kita tambahkan 3 ditambah 0, hasilnya akan sama dengan 3. Jadi, hasil resultan atau pertambahan vektor A dan B dapat kita tuliskan sebagai 1i ditambah 3j. Nah, mohon maaf, di sini ada salah penulisan, di sini ada salah penulisan, tertulisnya 3y, tapi sebenarnya adalah 3j. Nah, kemudian dari hasil ini kita juga dapat mencari panjangnya dengan cara mengakarkan hasil resultan tersebut. Jadi, panjang R adalah akar 1 ditambah 3, sama dengan akar 4, dan jika diakarkan akan sama dengan 2. Nah, di sini juga ada kesalahan penulisan sedikit. 2 simbol R yang paling bawah itu seharusnya, tetapi harusnya diapit oleh bar. Nah, kemudian bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai orientasi sumbu koordinat terhadap vektor. Jadi, kalau misalnya kita lihat di buku-buku, itu kan biasanya sumbunya itu sejajar dengan buku tersebut, jadi segitu aja gitu, nggak miring 20 derajat, tapi sebenarnya orientasi sumbu itu terserah siapapun yang ingin memakainya, jadi apapun sudutnya sebenarnya sama saja. Jadi orientasi itu tidak berpengaruh pada jumlah vektornya. Nah, ini ada contohnya di bagian A sini, itu ada vektor A dengan komponennya masing-masing di sumbu Y dan sumbu X. Nah, kemudian ini orientasinya itu sama seperti yang kita biasa lihat, datar, kemudian lurus. Nah, kemudian di bagian B ini kita coba memiringkan sumbunya. Jadi kita rotasi dengan sudut θ 2. Setelah dirotasi, didapatkan bahwa ada perubahan sudut antara vektor A dan sumbu X, yang tadinya sudutnya θ menjadi θ1. Kemudian ada juga perubahan komponen, yang tadinya AYJ dan AXI menjadi A aksen YJ dan A aksen XI. Artinya, merotasi sumbu mengubah komponen dan sudut antara vektor dan sumbu X. Tapi apakah resultan vektornya tetap sama? Ternyata sama. Di bagian kiri bisa dilihat bahwa A sama dengan akar AX2 ditambah AY2 sama dengan akar A aksen X2 ditambah A aksen Y2. Artinya resultan vektor tetap sama, dan panjang vektor juga pastinya tetap akan sama. Jadi merotasi sumbu tidak akan mengubah panjang dan magnitud vektor. Kemudian ini ada perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu ada vektor dengan skalar, dan yang kedua vektor dengan vektor. Yang pertama vektor dengan skalar itu contohnya A sama dengan K dikali B. Jadi
ada sebuah vektor B yang kita kalikan dengan sebuah besaran skalar, hasilnya akan sebuah vektor lagi, yaitu A. Kemudian ada perkalian vektor dengan vektor, itu ada dua jenis. Yang pertama ini ada dot product, yaitu A dot B sama dengan C, dengan A dan B itu dengan sebuah vektor, dan C itu adalah sebuah besaran skalar. Nah, ini ada contohnya di sini. Kemudian C itu dapat ditulis sebagai C sama dengan A dikali B cos theta. Dengan A sama dengan panjang A atau besar vektor A, dan B sama dengan panjang B dengan atau besar vektor B, dan theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Kemudian dot product ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu ada komutatif. Kalau misalnya kita mendot produkkan A dan B, A dot B, hasilnya akan sama dengan B dan B dot A. Jadi bisa dibalik-balik. Kemudian ada distributif, A dot tanda kurung B plus C tutup kurung, A dot B tambah A dot C. Kemudian untuk A dan B tegak lurus, hasilnya akan sama dengan 0. A dan B searah, hasilnya A dikali B, kemudian A dan B berlawanan arah itu juga A dikali B, tetapi tandanya negatif untuk menandakan arahnya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Contohnya itu adalah ada sebuah usaha yang dilakukan oleh gaya F untuk memindahkan benda sejauh S didefinisikan sebagai W sama dengan F dot S. Nah, jika besar gaya F sama dengan 5 Newton, perpindahan S sama dengan 40 meter, dan gaya F membentuk sudut 60 derajat, maka hitunglah besar usaha W. Nah, ini kita bisa menggunakan dot product di soal ini. Jadi, W sama dengan F dot S, W sama dengan F dikali S cos theta dengan menggunakan rumus yang tadi. Jadi, sama dengan 2 Newton dikali 40 meter cos 60 derajat sama dengan 5 Newton dikali 40 dikali 0,5, yaitu cos 60, kemudian hasilnya akan 100 Newton meter atau 100 Joule. Nah, kemudian ini ada jenis perkalian vektor yang kedua, vektor dan vektor yang kedua, yaitu ada cross product. Cross product ini hampir mirip dengan dot product, jadi dia itu adalah A dikali B sama dengan C. Jadi, tiga komponen ini adalah vektor semua, dengan A vektor, B vektor, dan C vektor juga. Nah, ini ada contohnya di sini. Nah, C-nya itu sama dengan AB sin theta. Kalau misalnya di dot product tadi kita menggunakan cos, di cross product itu kita menggunakan sin. A itu besar vektor A, B itu besar vektor B, dan theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, cross product ini juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama antikomutatif. Jadi, kalau misalnya kita mengalihkan A cross B, itu hasilnya akan menjadi min B cross A. Kemudian kalau misalnya A dan B tegak lurus, hasilnya akan sama dengan A dikali B. Kemudian jika A dan B itu searah atau bisa juga berlawanan, hasilnya akan sama dengan 0.